gue nggak tahu sih harus mulai dari mana, namanya juga awal ya. Jadi kita ini adalah acara baru kita, Travel Marzen, anjay. Travel Marzen Horror. Gue bakal share pengalaman tentang cerita-cerita yang mungkin sedikit aneh tentang diri gue ataupun tamu-tamu gue. Tapi untuk sekarang ini ya kru gue sendiri, yaitu dengan Bapak Raffi. Anjay. Single phone. Nah, kan yang namanya situasi atau hal-hal yang bikin orang bingung atau aneh itu kan sering terjadi lah. Apalagi mitos di masyarakat kita itu masih kental ya. Ditambah lagi, anjing panas juga ya di sini ya. Pakai exhaust nih. Lu parah banget. Padahal di kamar dia gitu. Oke, Rap. Lu kan termasuk salah satu baru ya di kru Travel Marzen. Baru beberapa video lah. Baru beberapa video. Kesan-kesan lu selama di Travel Marzen atau hal yang bikin lu seneng enggaknya di Travel Marzen ini gimana? Senangnya ya kita bisa kemana aja, bebas gitu kan. Udah gitu dadakan pasti jadi kan. Daripada harus direncanakan ya? Gak senangnya gitu. Apa? Kalau nggak senangnya sedikit sih, paling kita cuma atur jadwalnya aja sama kru-kru yang lain gitu kan. Karena memang kita nggak cuman berdua. Iya betul. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang cuma bertiga jadi bisa Bisa. Jadi itu yang bikin lu ada senang dan nggak senangnya. Dan Tapi gua di Travel Marzen pernah apa namanya? apa? Ada horor juga sih. Kenapa? Malam ini kemarin itu kita Yang waktu? di bisa Kenapa? ingat nggak? Ya ada foto lu, foto lu kenapa gelap gitu kan? 2 kali. Oh, yang cuma selewat itu. Iya yang di pesawat jet itu loh. Tapi lo itu nggak ada tanda-tanda atau merasa merinding gitu? Ini gara-gara lu sih sebenarnya. Pas waktu gue bilang. Iya parah banget. Tapi kan Emang sih sepi banget sih kita. Mungkin ditemenin kali ya. gue nggak tahu juga sih. Karena kan gue juga bukan orang sana gitu. Nanti mungkin sama gue blur juga sih kata. Tadi saya lagi serap yang ada nanti kita di. Jangan. Oh iya, untuk traveling selama di Jogja kemarin anjay, yang belum tonton ya. Lalu ada hal yang di luar menurut lu aneh nggak sih selama di Jogja? Kalau di Jogja sih gua udah cuman yang di Pulau Seribu sih. Yang di mana? Pulau Pulau Pari. Di pantai apa? Yang ngumpet itu loh. Yang pakai sepeda lu malam-malam nggak nyampe-nyampe. Ya kan horor juga. Emang lu ikut ya? Gua awalnya masih Kevin berdua. Oh berdua. Kalau gua kan kemarin bawa kamera ya. Lu berdua. Seriusan lu? Serius. Nyampe ujung nggak? Itu sih Kevin nggak mau, akhirnya gue puter balik. Emang gue sih kayak awalnya gimana ya? Udah ini juga sih habis maghrib kan. Oh, lu masih maghrib, gue jam 12 malam gitu. Gimana ceritanya itu? Ya, Berapa orang? kayaknya di video ada sih, cuman ya memang ada beberapa hal yang nggak bisa ditangkap kamera sih untuk hal yang kayak gituan sih kalau menurut gue. Pengalaman gue ya, Gue juga sih belum pernah lihat jelas gitu. Cuman kalau hawa-hawa mistis pasti ngerasa. Nah, oke, untuk selama di petualangan Travel Marzen mungkin hanya itu aja yang menurut Bapak Raffi Ahmad aneh gitu ya. Tapi menurut pengalaman lu pribadi nih, dari lu lahir sampai sekarang ada nggak sih cerita yang bikin lu sampai sekarang tuh berkesan atau aneh gitu? Ya ada sih pasti. Apa sih? Ya kayak misalkan kalau bentuk wujud-wujud makhluk halus sih gue belum pernah lihat. Cuma kalau kayak dengar suara gitu kan pernah dengar sih gue. Kayak gimana? Kayak diketawain gitu pernah sih gue. Iya, kayak gimana maksudnya itu? Iya, misalnya gue tidur, Nah, terus gue gerah nggak bisa tidur. Kenapa nih gue gerah gitu kan? itu posisi di kamar lu? Bukan sih, gue lagi nginep di daerah Indramayu, Oh, di kamar. teman gue. Gitu kan, udah gitu dia kan kamarnya banyak tuh rumah. Ada berapa? Ada 4 atau 5. Gue kan orangnya suka sendiri ya, kalau tidur nggak mau diganggu. Jadi gue sendiri tuh di kamar itu. Ternyata kamar itu paling bagus, tapi paling jarang ditempatin sama yang punya rumah. Kenapa anjir? Paling bagus tapi
jarang Nah ditempatin. itu yang gue heran. Gue kan suruh milih itu satu dari 5 apa 4 kamar itu, lu mau tidur di mana terserah katanya. Mau sendiri ayo, berdua ayo. Akhirnya gue milih yang ya, paling bagus kan itu, paling terang, Ya, paling iyalah. enak gitu kan tempatnya. Manusiawi dong kita pilih yang bagus iya. ya enggak? Awal-awal sih gue biasa aja gitu kan, tidur gitu. Sekitar jam 2 dini hari, gue tuh gerah banget ya, pada pakai kipas gitu. Sampai gue buka baju gue pakein kipas gitu kan. Gak bisa tidur gue, ngapain kata gue. Tapi posisi lu itu rebahan. Ya bahan, Oh, di kasur iya. udah, orang udah tibra kan tidur nyenyak gitu. Gue kebangun, pas bangun kenapa gue ini ya gerah banget. Pas gue lagi kipas-kipas gini pakai baju, tiba-tiba kayak ada yang ketawa gitu. Serius? Selewatan, iya katanya kan gue denger yang bikin gue merinding. Kalau kita dengarnya kenceng, dia jauh. Kalau jauh suara ketawanya dia dekat kan. Nah dari dekat sampai jauh itu suaranya, gue jadi ngeri kan. Makin jauh makin deket ya temen. Mitos Iya. turun temurun sih. Iya kayak gitu. Cuman sampai sekarang sih masih belum pasti ya cerita itu tuh, cuman sekedar Iya. mitos sih. Ya itu sih pengalaman gue yang menurut gue ya kayak aneh aja gitu. Kalau suara burung kayak nggak mungkin juga. Soalnya kayak cewek ketawa sih gitu. Cuma kayak gue dengarnya suaranya kayak di atas gitu lewat. Itu pengalaman gue yang Pengalaman lu kayak gitu ya. Tapi sekarang lu masih komunikasi sama temen lu yang di Banyuwangi? nah setelah itu besoknya gue cerita. Gue emang udah bisa tidur tuh pas udah denger suara ajan, bukannya gue sholat malah tidur gue kan. Karena gue ngantuk banget. Paginya gue bukan paginya, setelah gue pulang dari Indramayu ke sini gue cerita sama teman gue. Udah, gue jujur aja ya. Bukan namanya Indra teman gue. Jujur aja gue, kata gue. Ini waktu gue nginep di sono di kamar itu, gue gak bisa tidur, diketawain gue kata gitu. Ternyata dia juga pernah, malah ngimpi di situ ada lemari. Dia ngimpi katanya ada nenek-nenek bongkok keluar dari lemari itu, tapi dia posisi ngimpi. Tapi ternyata bukan dia doang, emang keluarganya juga sering dimimpiin di situ. Jadi intinya setiap orang yang tidur atau istirahat di situ mungkin pernah mengalami hal itu ya. Nah iya, beda-beda. Maksudnya, tapi kalau wujudnya itu pasti sama semua dari cerita-cerita yang tidur di kamar itu gitu. Ada yang mungkin. Nah jadi mereka udah gak aneh kalau gue diketawain di situ loh. Ternyata pantesan kata gue. Iya sebenarnya gue pengen ngasih tahu Pi, kalau di kamar itu sering digangguin kalau tidur di situ. Makanya nggak ada yang tidur di situ katanya. Sial kata gue. Seru banget ya. Iya. Gue Makanya pengen tuh. mungkin di dekor senyaman itu sebagus itu mungkin biar ada yang tidur di situ kan. Ternyata. Terjebak gue. Nah akhirnya gue next main lagi ke sana. Gue gak berani tidur sendiri. Berarti sekarang masih komunikasiin nggak sama dia? Masih. Berarti next kalau misalnya travel Marcel trip ke Banyuwangi kita bisa. Indramayu bro. Indramayu, sorry. Indramayu ya. Kalau misalnya ke Indramayu kita bisa coba. Boleh lah, boleh sih. lah. Tapi Rapi sendirian ya. Anjay. Gue aja kalau naik gitu. Enggak lah, gue kan mendingan ini gue tidur di ruang tamu aja. Mending tidur di sofa Iya, gitu. sama TV nyala. Iya. Masih mending lah daripada tidur di kamar yang bagus ternyata ada nenek-nenek di dalam lemari. Nah, itu pengalaman mistis gue yang Sampai gue sekarang? gak habis pikir gitu kan. Cuma merinding itu? aja gitu, gue bener-bener merinding. Jadi kalau main ke sono jadi juga tahu. Ntar gue next gue pengen jebak temen gue yang lain kalau main ke sono gitu. Yang pasti jangan gua ya. Yang pasti jangan gua. Gua Iya. udah tahu gitu. Untung diceritain. Kalau ini nggak cerita, yang ada nanti kalau kita ke Indramayu, yang ada gua yang jadi kena. Nah iya itu. Lu sendiri gimana Ki? Ada pengalaman mistis gak nih? Kok jadi? Kalau gue sih bukan di travel majen sih, gue nggak terlalu ini sih ya, horor-horornya ya masih nggak bikin gue merinding. masih Makanya gua dalam, cerita masih mikir wajar gitu ya. Iya masih wajar aja gitu. Yang nggak wajar itu ya gue dengar sendiri lah gitu, diketawa sama gue gitu kan. Saking kagetnya gue, deg-degan banget aja. Jam 2 dini hari nggak ada orang, ada yang ketawa kan? Gimana coba, ya kan? Itu pengalaman gue. Selama lu di Indramayu, Hmm. itu yang paling berkesan dalam hidup lu mengenai cerita-cerita mistis gitu atau Iya. hal-hal yang aneh gitu di hidup lu? Iya yang paling sebenarnya gue kan nggak percaya sama
kayak gitu-gituan ya. Karena mungkin nggak lihat. Iya kali ya. Cuma pas gue kemarin drama itu baru pertama kali denger langsung gitu diketawain. Nah, itu yang paling bikin gue merinding sih gitu. Berarti itu aja. Sampai Itu saat aja ini sih. cuman itu Sampai yang saat menarik. ini yang Gitu. paling menarik yang harus gue ceritain ya itu. Yang lebih uniknya kan kenapa kamu sebagus itu nggak ada yang nempatin, orang lebih nempatin kamar yang lain gitu. Tapi saat itu mungkin lu capek dan nggak peduli gitu ya. Pertama ya emang capek, kalau nggak peduli ya kita kan namanya baru ke situ, Oh iya. jadi nggak tahu juga. Iya. Tapi sempat juga sih kayak teman gua kayak dari raut wajahnya kayak mau ngasih tahu sesuatu gitu tapi ditahan gitu loh. Akhirnya gue diketawain tuh, si Raffi kuat juga tidur di situ katanya, padahal gue merasakan itu. Tapi akhirnya kan udah kejadian juga. Ya udah. Iya. Berarti mungkin cuma gitu aja ceritanya. Ya itu aja sih cerita dari gue, pengalaman pribadi gue. Oke, mungkin cerita dari Babang Raffi Ahmad kita hari ini. Kali ini nggak tahu sih nantinya next kita akan dapat cerita kayak gimana lagi dari Bapak Raffi. Ya mungkin itu yang paling berkesan menurut beliau. Anjay, beliau nggak tuh anjay. Oke, thanks banget Rap. Oke. Thanks banget. Oke. Mungkin next akan ada cerita selanjutnya buat lo yang mau datang ke podcast ini atau cuman untuk bercerita tentang apa aja, mau konspirasi, mitos atau apa, lo bisa hubungi dengan Bapak Raffi atau gue. Tapi syaratnya harus subscribe dulu dong. Iya, jangan lupa subscribe ya. Dukung dan terus support YouTube. Oke. See you guys.